Gempa itu terjadi range-nya 30 sampai 60 menit sekali. Informasi lainnya, korban gempa di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal total kini sebanyak 331 jenazah. Tolong, dari sini tolong, di sini tolong, di sini tolong. Jadi tolong gitu. Keluarga saya gitu. Jadi kalau Mas yang video yang viral pertama tuh yang ada orang naik mobil terus videoin dan ada orang yang berdiri tuh sambil nangis-nangis, itu sekolah Mas. Dan saat itu masih jam sekolah kayaknya. Kejadian di Cugenang Raya itu benar-benar crowded. Itu benar-benar orang tuh teriak-teriak minta tolong, itu ada yang sambil berdiri, lompat-lompat, tiduran di atas aspal gitu. Udah bener chaos. Yang saya lihat videonya itu mereka kekurangan tenda apa adanya dan tidur bareng sama mayit, Mas. Abis gempa saya selalu ngecek rumah, Mas. Selalu ngecek rumah. Gitu, dalam kondisi yang seperti apa, semua segala macam. Soalnya di atas itu udah teriak banyak maling, Mas. Gitu. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di segmen DIMJ, di mana kita akan membahas mengenai sejarah, tragedi, dan juga The Untold Story. Nah, belakangan ini kita dihadapkan dengan terjadinya bencana alam, yaitu gempa Cianjur yang tentunya menimbulkan banyak dampak di sana. Sampai dengan video ini dibuat, total sudah 300 korban yang meninggal dunia. Tentunya kita doakan agar para korban dapat diterima di sisinya. Nah, bagi yang terdampak juga, termasuk salah satu keluarga dari kru RJ5, kita doakan semoga sehat-sehat selalu dan mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Nah, pada malam ini, kemarin itu gua di DM sama salah satu netizen yang ingin menceritakan kisah pengalamannya dari tragedi gempa Cianjur ini. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mas Jo. Selamat malam. Mengirim DM dan ingin menceritakan kisah ini ke publik. Kenapa, Mas? Ini semata-mata karena saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim relawan, Basarnas, tim SAR, semua yang terkait, termasuk tim relawan dari kompleks saya juga gitu ya. Dan ini juga salah satu bagian cara saya untuk menghormati yang gugur pada tragedi tersebut. Gitu. Posisi Mas Jo pada saat itu di mana? Saya di rumah, itu letaknya kurang lebih 2-3 kilo dari pusat gempa. Wah, gila. Gila, ini habis baru terjadi gempa. Kondisi parah banget. Memangnya di awal itu, Mas Jo, ada nggak sih kayak pertanda-pertanda atau peringatan-peringatan nih yang ada di sekitar? Cianjur sendiri ya, terutama di tempat saya itu memang sudah sering dilanda gempa. Tapi baru yang kemarin itu yang parah banget, Mas. Jadi kalau kemarin biasanya memang gempa yang besar terjadi itu kami di rumah ya biasa aja. Sampai akhirnya saya merasa begitu semua barang-barang pajangan semua udah pada pecah semua, baru di situ saya merasa sadar kalau itu gempa yang nggak pada umumnya gitu. Kalau boleh tahu dampak apa yang dialami sama Mas Jo? Banyak. Saya aja sampai detik ini masih per 3 jam sekali tuh langsung setiap tidur masih bangun. Terus saya nggak bisa ada orang di belakang saya gitu. Entah kenapa insting saya tuh langsung waspada. Terus dengar suara yang bruk gitu. Atau suara getaran yang terasa memang di kaki, tuh saya langsung panik, langsung deg-degan gitu loh. Itu kurang lebih dari psikis gitu. Kalau dari materi ya setengah rumah saya lah itu kasarnya, kamar saya yang paling parah gitu. Itu hancur
tertutup batal gitu rasanya. Oke, baik, ditahan dulu ya ceritanya Mas. Langsung aja nih kita mulai DMJ pada kali ini. Berikut adalah videonya. Ya, silakan Mas Jo, boleh diceritakan. Sebelumnya saya ceritakan dulu suasana dan latar belakangnya dulu kali ya Mas, biar enak ya. Saya sebenarnya orang Jakarta, lahir besar di Jakarta. Bahkan sekolah saya juga dekat sama tempat Mas Fajar kerja dulu di Percik. Ya, 7 tahun yang lalu saya dan keluarga memutuskan untuk pindah ke sana karena orang tua saya, ayah saya, minta untuk pensiun dan mencari tempat yang dingin Mas. Dapatlah kita di tempat sekarang, di Cugenang. Tempat saya itu adalah satu buah komplek, satu-satunya komplek di wilayah Kecamatan Cugenang itu sekarang, ya, yang ada di atas gunung Mas. Di punggung gunung. Jadi di kompleks saya sendiri itu ketinggiannya sekitar 1000 mdpl Mas. Dingin. Sehangat-hangatnya di tempat saya kalau malam itu kurang lebih 19 derajat. Bahkan rekor itu pernah sampai di sekitar 12-13 derajat Mas. Gitu. Nah, pada saat hari H itu, apa ya? Memang masih berat ya Mbak ya, Mas ya. Masih keinget jelas gitu. Masih kadang juga suka ngeblank. Jadi pada saat itu terjadi saya benar-benar di luar dugaan. Nggak ada kepikiran apa-apa. Tapi memang saya tuh miara kucing Mas ya. Miara, bukan kucing keras gitu, kucing kampung, betul, domestik. Yang memang sengaja kami kasih makan. Ada 6 ekor, tapi saat itu terjadi, hari itu terjadi, cuma ada 2 ekor dan dalam kondisi yang panik. Jadi dipegang nggak mau, dipegang itu kayak dalam posisi yang defensif gitu ya. Sementara kita nggak tahu sisanya tuh kemana Mas. Gitu. Sementara ya di hari sebelumnya, saya lupa kasih tahu, di hari sebelumnya tuh 2 hari sebelumnya memang sudah ada gempa yang terjadi di jam 12 malam dan jam 2 pagi. Itu kurang lebih sekitar 3 skala Richteran lah ya, gitu. Karena terasa di lantai 2, gitu. Rumah saya sendiri letaknya itu ada sekitar 2-3 km dari pusat gempa. Dan itu terjadi siang sehabis makan. Kami punya tradisi habis makan itu ngumpul bareng, makan bareng, ngumpul bareng, cerita-cerita bareng. Dan siang itu biasanya agenda saya karena kerja malam. Habis makan siang itu saya tidur gitu ya, atau istirahat atau apapun di aktivitas di kamar. Tapi nggak tahu kenapa saat itu saya pengen main game Mas. Jadi akhirnya saya login, bukan tidur, saya login. Saya login, terus saya pindah duduk ke meja makan, Mas. Saya masuk ke late game, kasarnya gitu ya. Masuk ke late game, itu tiba-tiba ada gempa. Saya merasakan dari kecil, dari gempa yang kecil, sampai akhirnya ke besar. Jadi pada saat gempa itu berlangsung, saya nggak langsung keluar, Mas. Saya tetap di situ dan tetap main. Orang tua saya juga masih di kamar. Sampai akhirnya saya sadar pada saat itu terjadi, pajangan di rumah saya itu pada jatuh semua Mas. Piring semua segala macam pada lompat. Baru di situ saya sadarin bahwa ini gempa yang bukan gempa yang pada umumnya gitu loh. Gitu, semua pada teriak. Bahkan pada saat saya sadar itu bukan gempa pada umumnya ya, saya nggak langsung keluar Mas. Saya diam mematung di situ. Menyadarkan saya teriak Mas. Wah, gempa gitu. Baru saya akhirnya keluar. Dan di situ juga ayah saya yang tadinya ada di dalam kamar, itu kata dia kayak ada yang narik dan langsung keluar Mas. Langsung keluar, semua kejadian di dalam gitu. Ya pada saat di dalam pun itu segala turap, semua segala macam itu udah pada runtuh Mas. Udah pada runtuh. Jadi kompleks saya ini bukan komplek yang aktif. Komplek yang memang sudah lama ditinggalin. Jadi kebanyakan rumah yang hancur gitu. Pada saat kejadian berlangsung itu di jajaran rumah sini tuh saya punya tetangga yang memang udah kayak saya anggap keluarga ya. Dia punya istri yang masih hamil muda, usia 7 bulan ya. Terus dia masih punya anak yang kurang lebih di bawah 3 tahun. Saya langsung refleks lari ke sana gitu. Saya refleks lari ke sana, saya nyelamatin dia, saya untuk membantu dia. Kita diserang lebah tawon Vespa namanya ya. Itu kurang lebih besarnya segini, Mas. Jadi saya menduga sih pada saat kejadian itu berlangsung, itu sarangnya jatuh. Nah, kita lari, mereka nyangkanya kita gitu loh. Jadi kita diserang itu semua segala macam. Begitu sudah sampai atas, karena jaraknya di bawah ya Mas ya. Saya nyamperin di bawah, naik ke atas, sudah sampai depan rumah saya, baru adik saya keluar itu teriak-teriak. Nah, di versinya dia,
karena dia waktu itu lagi ngadon perkedel, kita punya usaha di situ. Itu pintunya ada 2 mas, pintu kayu, pintu teralis. Itu pintu teralis memang nggak dalam keadaan dikunci. Pintu teralis itu kayak ada monster yang ngegini mas, gitu. Dan pada saat di dalam, adik saya itu lompat, kayak lompat-lompat jalan mas, nggak bisa jalan normal. Lompat-lompat, wah gitu. Itu sambil teriak-teriak keluar semua segala macam. Di depan rumah saya, itu rumah 2 lantai mas, ya. Itu rumahnya udah kayak bentuk M lantai 2-nya mas. Jadi begini mas, udah lantai 2 gitu segala macam. Getarannya kayak gimana mas? Itu kalau yang saya rasain itu saya ngerasa dari kecil mas. Itu kiri kanan sampai akhirnya besar. Dan itu terjadi buat saya untuk ukuran gempa terbilang durasinya cukup lama ya. Kayak mungkin sekitar 30-40 detik mah ada mas. Nah, pada saat saya nyelamatin tetangga saya yang di bawah, adik saya lari ke rumah tetangga saya yang di ujung mas. Dia nyelamatin ada satu sepasang ya bisa dikatakan lanjut usia ya mas ya. Itu suaminya lumpuh, stroke seluruh badan mas. Dia perempuan yang hebat, namanya Tante Ellen. Tapi untuk pertama kalinya kita ngelihat dia matanya berkaca-kaca nangis mas ya. Kayak mungkin hampir nangis. Itu dia bilang, saya nggak bisa ninggalin dia. Kalau saya ninggalin dia, ya gimana gitu loh. Tapi saya juga nggak mungkin di dalam. Karena kalau di dalam, ya bisa hilang dua-duanya gitu loh. Untuk pertama kalinya di situ kita ngelihat dia nangis mas. Dan pada saat kejadian itu karena orang tua saya dituakan, barulah di situ pada menjadi titik kumpul di situ mas. Nah, balik lagi karena yang tadi yang disengat lebah tadi ya mas ya. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ngambil obat mas. Sambil saya videoin mas. Itu ada videonya juga, saya udah kirim ke Mas Jayeng. Saya sambil videoin, saya lihat. Saya pikir cuman pajangan saya aja yang hancur gitu ya. Berapa udah hancur gitu. Itu semua udah rata sama bata mas. Jadi kalau kencang banget. Saat itu saya mungkin mutusin untuk istirahat atau beraktivitas di kamar, mungkin ya lewat kali ya mas ya. Saya diem di situ sambil gemeter ya. Wah gila. Kamar yang biasanya nggak apa-apa gitu, yang paling selamat, yang lain pada bocor ini tiba-tiba sekalinya rusak, berantakan gini gitu. Hancur semua yang di atas. Hancur semua mas. Wah gila. Saya masih shock gitu loh. Terus saya mencoba untuk jalan lagi, keliling ke kamar-kamar, nggak apa-apa. Saya habis itu nyari ke kotak obat. Mencari obat apa gitu buat penghilang rasa sakit. Itu gempa lagi mas. Gempa lagi. Saya ambil apaan aja gitu untuk ngilangin rasa sakit. Habis itu saya lari keluar. Saya kasih gitu. Ibu saya udah gini megang kepala aja karena saat itu kondisinya disengat di kepala. Ada banyak orang yang kesengat di saat itu. Begitu saya kasih obat dan gempa, saya lupa ngambil minum mas. Saya ambil lagi dong. Saya masuk lagi ke dalam buat ngambil minum. Gempa lagi. Jadi saya bawa itu semua segala macem. Itu yang namanya di meja itu saya udah bawa apaan aja sampai pental-pental mas. Termasuk ada galon kecil yang isinya air saya bawa. Saya bawa 2 gelas gitu. Termasuk 1 buat ibu saya, 1 buat tetangga gitu yang panik ya. Itu bawanya kemana? Ke teras mas. Langsung lari ke bawah teras. Habis itu minum, terus hilang lagi. Saya coba cari sesuatu yang memang masih bisa diselamatin, kayak misalnya laptop gitu segala macam. Saya masuk ke dalam, saya lihat dulu kamar orang tua saya ada laptop udah di bawah gitu. Saya masuk kamar, laptop saya masih selamat, saya bungkus langsung. Pada saat saya bungkus itu gempa lagi. Barulah di gempa yang keempat itu, setelah gempa yang besar itu orang-orang kerumunan datang. Yang tadinya saya berpikir bahwa rumah saya yang parah, itu mereka datang, mereka ngadu mas. Ada Pak Teguh yang bilang, segaris rumahnya itu udah retak. Itu ada hiasan cerobong asap di atasnya, itu udah kebalik mas, udah jungkir balik. Lalu ada Pak Dedi yang ruangan sholat istrinya itu udah hancur rata sama bata. Yang saat itu kejadian itu mungkin kalau dia lagi sholat asar, mungkin dia udah nggak bakal selamat juga mas. Gitu. Jadi titik rumah saya itu jadi titik kumpul. Dan di sini saya mau berterima kasih sekali untuk Pak Dedi dan Pak Kurnia. Karena setelah kejadian itu, Pak Kurnia itu keliling-keliling rumah mas. Dia sambil mencari bangunan mana yang masih kokoh untuk dijadikan posko. Pada saat setelah kejadian itu diterpa hujan dulu mas. Jadi udah gempa, terpa hujan. Mati lampu total semua, tidak ada signal. Jadi provider besar tuh nggak ada signal sama sekali.
Ya Mas ya, cuma ada satu. Lampu mati semua. Mati semua, satu kecamatan mati. Dan ada satu provider kecil yang punya signal ya Mas ya. Kebetulan saya pakai juga. Itu saya isi kuotanya. Begitu saya lihat Mas, WA story tangga-tangga saya ya, baru saya sadar di situ emang besar gitu ya gempanya Mas ya. Jadi sepanjang jalan itu ke bawah itu mereka teriak-teriakan, saut-sautan teriakannya Mas ya. Tolong dari sini, tolong di sini, tolong di sini, tolong. Jadi tolong gitu. Keluarga saya gitu. Jadi kalau Mas yang video yang viral pertama tuh yang ada orang naik mobil terus videoin dan ada orang yang berdiri tuh sambil nangis-nangis, itu sekolah Mas. Dan saat itu masih jam sekolah kayaknya. Kejadian di Cugenang Raya itu benar-benar crowded. Itu benar-benar orang tuh teriak-teriak minta tolong, itu ada yang sambil berdiri, lompat-lompat, tiduran di atas aspal gitu. Udah bener chaos. Dan Cugenang itu ya banyak pesantren, banyak rumah-rumah warga seperti yang dibilang. Nah yang tadi saya berpikir tempat saya udah parah tadi ya Mas. Sekolah juga mungkin gak apa-apa ya, saya berpikir begitu. Tiba-tiba di rumah saya itu depannya tetangganya, saudaranya yang memang udah tinggal di bawah, datang Mas, tempat saya gitu. Terus istrinya nanya, istrinya Pak Iwan nanya sama tetangga saya, dia bilang, gimana rumah emak? Terus ya orang itu cuman ngeliat ke bawah, ngeliat ke atas, senyum gitu. Terus dia bilang, beak teh, habis. Jadi di atas rata sama tanah, di samping rata sama tanah, di bawah pun rata sama tanah Mas. Jadi yang saya berpikir rumah saya udah parah, tempat saya udah parah, ternyata kompleks saya itu sebenarnya gak terlalu parah Mas. Di bawah itu udah rata sama tanah semua Mas.